Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Magdalena dengan NPM C1B025060. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya berada, saya ingin memaparkan materi setelah UTS sampai pertemuan 15 dari dosen pengampu Bapak Nurmansyah SPD NPD. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS saya. Pada bab kali ini, saya akan membahas laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Yang pertama, hakikat penelitian. Hakikat penelitian menurut Sugiono 2020 yaitu suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian menurut Creswell 2006 yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu rasional, masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua itu empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga itu sistematis, langkah-langkah yang logis. Yang keempat itu valid, derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data dapat dikumpulkan oleh peneliti. Yang terakhir itu reliable, derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Penelitian yang baik itu dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama itu bermanfaat bagi kebaikan, yang kedua itu mengandung nilai kebaruan, yang ketiga itu tema up to date misalnya yang dikaitkan dengan COVID-19, yang keempat itu mengandung prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima itu data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar. Yang keenam itu orisinil dan tidak mengandung plagiasi. Yang ketujuh itu bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas siklus proses penelitian metode ilmiah menurut Creswell 2015. Siklus proses penelitian metode ilmiah terdiri dari beberapa tahap yang saling berhubungan dan berulang. Yang pertama itu identifikasi permasalahan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menetapkan permasalahan penelitian, menjustifikasinya, menyebutkan pentingnya penelitian bagi audiensi tertentu. Yang kedua itu tinjauan kepustakaan. Setelah masalah ditetapkan, peneliti melakukan 1. Menemukan sumber, 2. Menyeleksi sumber, 3. Merangkum sumber. Yang ketiga itu penetapan maksud penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi maksud pernyataan, mempersempit pernyataan maksud menjadi pernyataan atau hipotesis. Yang keempat itu mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data, peneliti menyeleksi individu-individu untuk diteliti, mendapatkan izin, mengumpulkan informasi. Yang kelima itu analisis dan interpretasi data. Pada tahap ini, peneliti menguraikan data, mempresentasikan data, menjelaskan data. Dan yang terakhir, pelaporan dan evaluasi penelitian. Tahap terakhir adalah memutuskan tentang audiensi, menstruktur laporan, menulis laporan dengan sensitif. Selanjutnya, saya akan membahas tipe rancangan penelitian. Ada 3 tipe rancangan penelitian menurut Creswell 2015, yaitu penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Yang pertama itu, saya akan bahas rancangan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian kuantitatif terdiri dari penelitian intervensi dan non-intervensi. Tujuannya adalah menjelaskan pengaruh antara kelompok, mengaitkan atau menghubungkan variabel dalam pola, serta mendeskripsikan tren untuk populasi orang. Yang terakhir itu rancangan penelitian kombinasi. Rancangan penelitian kombinasi digunakan untuk mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk memahami dan menjelaskan permasalahan penelitian dengan sebaik mungkin. Selain itu, menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk individu guna meneliti permasalahan pendidikan yang mereka hadapi dalam ranah mereka. Selanjutnya, saya akan membahas jenis penelitian kuantitatif menurut Guy, Mills, dan AirAsian 2009, Engineer 2015, Creswell 2015. Jenis penelitian kuantitatif terdiri dari eksperimen, korelasi, dan survei. Selanjutnya, jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terdiri dari beberapa jenis yaitu ground theory, etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi, dan historis.
Yang terakhir itu jenis penelitian campuran. Penelitian campuran menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam suatu penelitian. Yang pertama itu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan bertujuan menghasilkan produk melalui langkah-langkah pengembangan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jenisnya itu seperti yang pertama itu penelitian produk dan peralatan, yang kedua itu penelitian modal. Yang kedua itu penelitian tindakan. Penelitian tindakan memberikan tindakan pada satu kelas dengan harapan meningkatkan kemampuan siswa melalui sistem siklus. Peneliti sebaiknya memahami permasalahan yang dialami sebelumnya. Yang ketiga itu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan data kuantitatif dan data kualitatif. Yang keempat itu paralel konvergen. Penelitian paralel konvergen melakukan pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif secara bersamaan. Yang kelima itu sequential explanatories. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Hasil kuantitatif kemudian dijelaskan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif, dan selanjutnya diinterpretasi agar hasil kuantitatif lebih jelas. Dan yang terakhir itu sequential exploratory. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif. Hasil kualitatif digunakan untuk membentuk variabel, instrumen, dan intervensi. Selanjutnya, saya akan membahas sistematika proposal penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan sistematika metodologi penelitian bab 3. Yang pertama itu metodologi penelitian. Bagian ini menjelaskan metode atau desain penelitian yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Bagian ini menjelaskan kapan dan di mana penelitian dilakukan. Jika penelitiannya berupa penelitian teks, maka tempatnya penelitiannya adalah teks tersebut. Yang ketiga, data dan sumber data. Bagian ini menjelaskan data dan sumber data. Untuk penelitian kualitatif, dijelaskan jenis data dan sumber datanya. Untuk penelitian kuantitatif, dijelaskan populasi dan sampel penelitian. Yang keempat itu teknik pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan cara peneliti mengumpulkan data. Penelitian kuantitatif menggunakan tes atau kuesioner. Penelitian kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kelima, teknik atau prosedur analisis data. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Langkah analisis disesuaikan dengan desain penelitian yang digunakan. Keenam itu uji keabsahan data. Bagian ini menjelaskan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Pada penelitian kuantitatif, uji keabsahan menggunakan validitas dan reliabilitas. Pada penelitian kualitatif, uji keabsahan meliputi kredibilitas, transferabilitas, defendabilitas, dan konfirmabilitas. Uji keabsahan data penelitian kualitatif menurut Creswell 2015. Berikut adalah penjelasannya. Sistematika proposal penelitian kuantitatif. Sistematika proposal ini terbagi menjadi 5 bab. Bab pertama itu pendahuluan, yang berisi 1. Latar belakang, 2. Ruang lingkup penelitian, 3. Rumusan masalah penelitian, 4. Tujuan penelitian, 5. Manfaat penelitian, 6. Definisi operasional. Bab 2 itu landasan teori, yang berisi 1. Teori yang digunakan, 2. Penelitian relevan, 3. Kerangka berpikir, 4. Hipotesis penelitian. Bab 3 itu metodologi penelitian, yang berisi itu 1. Metode penelitian seperti pendekatan, metode desain, gambar desain. Yang kedua itu tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga itu populasi dan sampel penelitian. Yang keempat itu teknik pengumpulan data. Yang kelima, instrumen penelitian. Yang keenam, uji keabsahan data penelitian. Yang ketujuh, hipotesis penelitian. Dan yang ke-8, teknik analisis data. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu hasil penelitian. Jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah penelitian. Baiknya dalam bentuk data uraian, tabel, dan gambar. Yang kedua itu pembahasan. Isinya, hasil penelitian yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil penelitian, solusi, dan masalah. Bab 5 itu simpulan dan saran. Kesimpulan, jawaban dari rumusan masalah, peneliti dari hasil pembahasan. Yang kedua itu saran, rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaat, terutama peneliti selanjutnya. Daftar pustaka, diuraikan berdasarkan abjad, bisa menggunakan format lampiran, uraian sesuai proses penelitian.
Selanjutnya, sistematika proposal penelitian pengembangan yang terdiri bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Bab 2 landasan teori yang berisi kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan yang terakhir rancangan model. Bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu metode penelitian seperti pendekatan, metode, desain, gambar desain. Yang kedua itu tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga itu prosedur penelitian penggambaran. Yang keempat itu teknik pengumpulan data. Yang kelima instrumen penelitian. Yang keenam itu teknik analisis data. Dan yang terakhir uji keabsahan data penelitian. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah penelitian, baiknya dalam bentuk data uraian, tabel, dan gambar. Pembahasan isinya berupa hasil penelitian yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil penelitian. Bab 5 simpulan dan saran. Simpulan jawaban dari rumusan masalah penelitian dari hasil pembahasan. Kedua, saran rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaat terutama penelitian selanjutnya. Daftar pustaka diuraikan berdasarkan abjad, bisa menggunakan format. Dan yang terakhir lampiran urutan sesuai proses penelitian. Sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Sistematika proposal penelitian tindakan kelas ini terdiri menjadi 3 bab. Bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir definisi istilah. Bab 2 itu landasan teori yang berisi kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan yang terakhir hipotesis tindakan. Bab 3 metodologi penelitian yang berisi metode penelitian seperti pendekatan, metode, desain, gambar desain, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data penelitian, teknik analisis data, dan yang terakhir indikator keberhasilan tindakan. Artikel ilmiah hasil penelitian menurut Delman 2018. Artikel hasil penelitian berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan dengan gaya selingkung jurnal yang dituju. Yang pertama itu judul diikuti nama penulis, instansi, dan email penulis. Yang kedua, abstrak dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang berisi masalah, potensi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian, serta diikuti kata kunci maksimal 250 kata dan spasi 1. Yang ketiga itu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ditulis menyatu dan tidak dalam subbab. Yang keempat itu landasan teori berisi teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Yang kelima, metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, data dan sumber data untuk penelitian kualitatif atau populasi, dan sampel untuk penelitian jenis kuantitatif, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data. Kesemuanya ditulis dalam bentuk paragraf, bukan dalam beberapa subbab. Yang keenam itu hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan penjelasan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi perbandingan, persamaan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian minimal 6 bab. Yang ketujuh itu kesimpulan berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian disertai saran dan rekomendasi. Dan yang terakhir, daftar pustaka ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Penulisan daftar pustaka. Model penulisan daftar pustaka itu dapat dibagi menjadi 6. Penulisan kutipan. Penulisan kutipan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung mengutip sama persis dengan teks aslinya. Jenis kutipan langsung pun terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kutipan langsung pendek yang berisi 1. Tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Yang kedua, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang ketiga, jaraknya 2 spasi. Yang keempat, kutipan diapit dengan tanda kutip. Dan yang terakhir, sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau penanda body note. Yang kedua itu kutipan langsung panjang yang berisi 1. Lebih dari 4 baris atau 40 kata.
Yang kedua, kutipan dipisah dari dengan jarak 2 spasi. Yang ketiga, jarak kutipan 1 spasi. Yang keempat, tidak menggunakan tanda petik. Yang kelima, sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau penanda body note. Yang terakhir, kutipan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Jika kutipan dimulai dengan paragraf baru, kata kutipan pertama dijorokkan lagi 5-7 ketukan. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Mengutip dengan cara mengambil intisarinya dengan bahasa sendiri. Aturan kutipan tidak langsung yang pertama itu, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak 2 spasi. Yang ketiga, tidak menggunakan tanda kutip. Dan yang terakhir, sesudah kutipan selesai, beri nomor urut jika menggunakan footnote atau penanda body note. Penulisan catatan pustaka atau body note. Yang pertama itu, jika nama pengarang dituliskan sebelum bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah kalimat sesuai dengan keperluan, kemudian tulislah nama akhir pengarang, lalu tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Baru kutipan ditampilkan, baik dengan kalimat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, jika nama pengarang dicantumkan setelah bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah dahulu pengantar kalimat yang sesuai dengan keperluan. Tampilkan kutipan, kemudian sebutkan nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi tanda titik. Yang ketiga, ketentuan 1 dan 2 berlaku juga bagi kutipan yang berasal dari sumber yang pengarangnya 2 orang. Yang keempat, jika diperlukan lebih dari 1 buku rujukan untuk kepentingan pendapat tersebut, dan buku-buku tersebut membicarakan hal yang sama, penampilannya yaitu dengan nama akhir, koma, tahun terbit, titik 2, halaman, titik koma, penulisan kedua, dan seterusnya. Yang kelima, jika nama pengarang lebih dari 2 orang, yang disabitkan hanya pengarang pertama dengan memberikan et al. Atau DKK, berarti dan kawan-kawan di belakang nama tersebut. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki digunakan untuk menunjukkan sumber sebuah kutipan dan dapat juga membuat keterangan-keterangan lain terhadap teks. Pada catatan kaki terdapat nomor penunjukan yang sama dengan teks. Nomor penunjukan selain dengan angka dapat dilakukan dengan tanda asterik. Prinsip membuat catatan kaki. Yang pertama, hubungan catatan kaki dengan teks dengan menggunakan nomor urut penunjukan. Yang kedua, nomor urut dapat berlaku tiap bab atau seluruh karangan. Ketiga, teknik pembuatan catatan kaki. Sediakan tempat yang cukup pada kaki halaman, sehingga margin bawah tidak terganggu. Sesudah garis terakhir dari teks, diberi jarak 2 spasi, dibuat garis mulai margin kiri sebanyak 18 ketukan. Turun 2 spasi dari garis tadi, dan menjorok 5-7 ketukan dari margin kiri diketik nomor penunjukan. Sesudah nomor penunjukan 0,5 spasi ke bawah, mulai diketik baris pertama catatan kaki. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah 1 spasi. Yang keempat, catatan kaki kutipan pertama yaitu nama penulis ditulis biasa atau koma, judul buku dimiringkan, buka kurung, kota terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman yang dikutip. Yang kelima, daftar singkatan yang digunakan dalam catatan kaki. Format penulisan ilmiah. Yang pertama, kertas sebaiknya HPS berukuran A4. Yang kedua, kulit sampul digunakan kertas yang agak tebal. Yang ketiga, ukuran untuk tajuk 14 dan untuk huruf anak bab dan penjelasan lain gunakan ukuran 12. Yang keempat, ukuran kertas dengan pola ukuran, margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. Yang kelima, jenis tulisan secara umum menggunakan Times New Roman. Yang keenam, spasi 2 untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk artikel ilmiah jurnal, dengan spasi 1,5 atau 1. Yang ketujuh, penomoran bisa menggunakan penomoran angka Arab atau gabungan angka dan huruf. Sekian dari pemaparan materi tugas ujian akhir semester saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.